Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa Satihotu. Namo Buddhaya. Ya, suatu karma baik. Pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali ke Wihara Metta, khususnya di daerah Tegal, karena sudah 2 tahun ya saya baru datang kembali ke sini, karena tahun lalu saya tidak berada di Jawa tapi di luar pulau, jadi baru tahun ini baru dapat kesempatan untuk bisa hadir kembali di sini. Ya, baik Bapak Ibu, SPD malam hari ini SPD keberapa? Ke-11. Masih semangat? Masih, semoga nggak ngantuk ya. Nah, ya, semoga tidak ngantuk sampai berapa jam ke depan? Oh 2. Saya lihat jamnya dulu. Karena kalau udah melayang sedikit gini, oh itu tandanya udah tanda-tanda kasur udah manggilin gitu kan. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit akan sharing dhamma kepada Bapak Ibu tentang kisah dari Ambapaliteri. Nah, di sini siapa yang udah tahu cerita tentang kisah Ambapaliteri? Coba. Ada yang tahu? Ambapali itu siapa? Hah? Ya? Kebun mangga. Bener. Iya, betul. Nah, ini ada kaitannya tentang usia tua. Nah, saya tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah nerima belum yang namanya usia tua? Nerima belum? Yakin? Bener nih udah nerima. Bener. Oke, udah nerima belum? Belum. Ini udah. Oke, nanti kita bahas ya. Udah nerima atau belumnya nanti ada di bagian sutanya. Nah, kisah Ambapaliteri. Pada suatu ketika ada seorang tukang kebun menemukan seorang bayi perempuan di bawah pohon mangga. Nah, anaknya itu cantik, comeme gitu, cantik banget gitu ya. Nah, anaknya cantik karena seorang bayi perempuan. Si tukang kebun memberikan namanya itu adalah Ambapali. Amba artinya mangga, pali artinya batang. Jadi batang pohon mangga. Nah, pada saat sudah beranjak dewasa, Ambapali ini menjadi seorang gadis yang cantik. Banyak sekali yang sayang dan ingin memiliki Ambapali. Ambapali berasal dari kota Licawi di Wesali. Nah, dia jadi rebutan. Kalau kata orang itu disebutnya kembang desa. Kalau di sini sama kali ya, kalau ada yang cantik juga sama nggak disebutnya kembang desa? Sama. Nah, Ambapali ini adalah seorang kembang desa di kota tersebut. Nah, pada saat rebutan, Ambapali tidak ingin dengan siapapun. Bahkan pangeran-pangeran yang ingin menikahinya pun dia tolak. Padahal pangerannya udah terlihat ya bibit bebet bobotnya. Udah bagus kan, masa depannya juga udah wow gitu kan. Nah, tapi tidak dengan Ambapali. Nah, pangeran-pangeran yang ingin dengan Ambapali, mereka semua bertengkar. Tidak boleh ada satupun yang menikahi si Ambapali ini.
Akibat pertengkarannya, akhirnya Ambapali tidak dengan siapapun. Tetapi pangeran-pangeran ini sepakat bahwa Ambapali harus dengan semua orang. Karena Ambapali ini adalah seorang wanita penghibur. Nah, jadi dia itu cantik. Tapi dia tidak memiliki kecantikan yang sesungguhnya, khususnya dari perilakunya. Dia menjadi seorang wanita penghibur. Ya kan, kalau wanita penghibur begitu kan, harus melayani satu dengan yang lainnya, tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, kecantikannya, ketenarannya terdengar sampai ke Magadha, ke Raja Bimbisara. Nah, Bimbisara datang nemuin, mencari yang mana yang namanya Ambapali. Kalau di sini kan nyarinya Popoh ya. Nah, Popoh yang mana? Karena yang terkenalnya Popoh kan, ya kan. Nah, kalau di sana karena yang terkenalnya Ambapali, dicarilah Ambapali. Raja Bimbisara ketemu dengan Ambapali dan terkesima dengan kecantikan Ambapali. Lalu Ambapali dan Raja Bimbisara ini menjalinlah hubungan. Sampai dengan dia mempunyai seorang anak laki-laki. Menjalin hubungan tanpa status menikah. Berarti HTS, hubungan tanpa status, ya kan? Nah, sampai mempunyai anak seorang laki-laki yang bernama Wimala Kondanya. Nah, singkat cerita, karena Raja Bimbisara sering melakukan dana makan kepada Sang Buddha, akhirnya Ambapali pun melihat keagungan dari Sang Buddha. Lalu Ambapali pun ingin mengundang Sang Buddha dan para biku lainnya untuk menerima persembahan dana makan yang diajukan oleh Ambapali. Ambapali bertemu dengan Sang Buddha, kemudian mengundang Bante, mohon Bante berkenan untuk menerima dana makan. Karena saya akan mengundang Bante pada saat esok hari. Nah, Sang Buddha pada saat itu langsung menerima undangan yang diajukan oleh Ambapali. Baik, saya akan datang dan memenuhi undangan dari Ambapali. Nah, keesokan harinya Ambapali ini tergesa-gesa. Keesokan harinya Ambapali ini tergesa-gesa. Ya kan, ada satu pangeran yang ingin ditemani oleh si Ambapali. Kalau orang buru-buru kan gimana sih, lari buru-buru gitu kan. Ada orang, sini yuk sama saya dulu. Tidak, saya tidak mau karena saya ada urusan, pasti gitu kan. Nah, Ambapali pun begitu. Pangeran itu ingin dilayani oleh Ambapali. Tapi karena Ambapali sudah mengundang Bante, mengundang Sang Buddha, jadi Ambapali harus memenuhi yang sudah diajukannya itu. Nah, kenapa kamu terburu-buru? Pangeran itu bertanya. Saya akan hendak melakukan persembahan dana makan kepada Sang Buddha dan para biku lainnya. Maaf, saya tidak bisa melayani pangeran. Karena pangerannya marah, Ambapali tidak bisa melayani, nah ya kan, akhirnya gimana nih caranya biar dia tidak pergi ke Sang Buddha. Datanglah dia ke Sang Buddha, bertemulah, Bante, saya akan mengundang Bante untuk menerima persembahan dana makan yang saya ajukan kepada Bante dan para biku lainnya. Seketika Sang Buddha langsung menolak, maaf, saya tidak bisa memenuhi undangan yang pangeran ajukan. Karena saya sudah menerima undangan terlebih dahulu dari Ambapali. Nah, ketika diundang makan, Sang Buddha membabarkan khotbah, Ambapali langsung mengerti, memahami dengan apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha berkhotbah kembali, Ambapali pun mengerti dan memahami apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Nah, pada saat suatu ketika ada seorang anak
yang Amba Pali miliki dengan Raja Bimbisara, anak tersebut menjadi seorang biku yang bernama Wimala Kondanya. Anaknya ini sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, anaknya seorang biku ini memberikan khotbah kepada ibunya. Dan akhirnya ibunya pun mengerti dan memahami tentang Dhamma. Dan ibunya pun ingin melepaskan keduniawian, menjadi seorang pabajita, dan meminta kepada Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi seorang bikuni. Nah, Amba Pali ini adalah salah satu siswi utama dari 10 siswi Sang Buddha. Karena ada 10 siswi utama ya. Nah, Amba Pali ini adalah salah satunya. Ketika Amba Pali ditabis menjadi seorang bikuni, Amba Pali menjadikan dirinya objek meditasi. Objek meditasi tentang ketidakkekalan yang berada di dalam dirinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan meditasi, apa yang menjadi objek meditasi Bapak Ibu? 5 menit sila baru fokus, 5 menit kemudian ngantuk. Ya kan? Nah, tapi tidak dengan Amba Pali. Amba Pali menjadikan dirinya ini sebagai objek meditasi, dan akhirnya dia pun mencapai tingkat kesucian. Nah, di dalam Therigatha Sang Buddha menjelaskan, ya, ada sutanya Bapak Ibu. Rambutku hitam bagai kumbang, di ujungnya berikal, karena usia tua, sekarang bagai serat kulit kayu rami. Ucapan pembabar kebenaran tidaklah salah. Coba tanya nih sama diri Bapak Ibu. Saya lihat 80% di sini usianya sudah bukan muda lagi. Sudah beranjak menuju ABG, ya kan? Ya kan? Benar nggak Poh? Iya, ya kan, sudah beranjak menjadi ABG. Nah, sekarang kita flashback ke masa sebelumnya. Yang sebelumnya Bapak Ibu ini berusia muda. Sekarang kita lihat rambut Bapak Ibu dulu seperti ini atau tidak? Tidak, ya kan? Tidak kan? Nah, dulu kan rambutnya misalnya galing atau keriting. Zaman dulu pasti kalau pengen lurus rambutnya diapain? Dipapan. Benar nggak? Dengar nggak istilahnya dipapan? Kalau yang ngalamin pasti ngerti. Di rebonding lah, disemoting lah. Benar nggak? Ya kan, pengen lurus kan rambutnya. Yang muda-muda juga pasti begitu, ya kan? Nah, dulu rambutnya aduh kayaknya gengsi nih misalnya gitu kan, keriting. Nah, terus pengen cantik, terlihat cantik, gimana caranya? Dipapan, pergi ke salon, ya kan? Nah, dilurusin. Jadi kalau dielus-elus sama Yayang Bebek tuh, aduh ya rambutnya lurus gitu kan, ya kan? Pasti gitu kan? Namanya juga zaman muda, ya kan? Pasti begitu. Nah, sekarang sudah tua, apakah kita sudah mengurus rambut kita? Udah inget nyisir aja udah bagus. Benar gak? Ya kan? Udah inget nyisir aja udah bagus. Pasti. Apalagi sekarang mau di model gimana pun udah pasti ujung-ujungnya pendek. Betul? Betul. Saya pun merasakan Bapak Ibu. Saya tidak akan mencontohkan yang lain, pasti mencontohkan diri saya sendiri. Sama. Dulu di zaman sebelum seperti sekarang, pastikan kita mengalami yang namanya usia muda. Bapak Ibu sudah beranjak seperti sekarang, usianya pasti ngalamin usia muda. Ya kan, rambut panjang, pengen rapi dari ikel, pengen dilurusin, pergi ke salon, pulang dari salon, di blow bagus, naik motor, udah kayak singa entar rambutnya. Ya kan, pasti gitu. Karena pasti akan ada proses seperti itu. Kan gak mungkin ibu bapak ini ujuk-ujuk seperti sekarang. Usianya udah 50, usianya udah 60, usianya udah 70. Kan gak mungkin. Pasti merasakan yang namanya usia muda. Tapi sudahkah kita bisa menerima bahwa kita sudah
lanjut ke usia yang tua, sudah bisa menerima atau belum? Sudah belum? Belum, udah. Nah, dulu rambut kita hitam, sekarang rambut kita sudah mulai memutih. Bisa nggak menerimanya? Orang masih dicat oge. Ya kan? Nah, sudah belum bisa menerima? Udah sila. Kalau menurut saya belum. Kalau orang yang sudah bisa menerima, perlahan pasti dia akan menerima keadaan. Ya kan? Tidak mudah memang betul. Karena ini adalah proses yang harusnya kita lewati. Ya kan? Kadang ada rambut yang mulai putih, udah pasti aduh ini ngalangin aja nih. Ya kan? Pasti ini ada yang ceret nempel di sini. 1, 2 gitu kan. Pasti bapak ibu tidak betah, tidak nyaman. Pasti ujung-ujungnya cabut. Benar gak? Betul. Ada perbandingan dengan kakak sepupu saya. Dia bertanya kepada saya, kok rambut saya belum ada putih-putihnya? Dia bilang begitu. Sedangkan dia udah banyak. Saya cuma bercanda sama dia, pasti banyak pikirannya lebih banyak ini dibanding saya. Saya bilang gitu. Karena bagi saya perumah tangga pasti pikirannya lebih pusing dibanding Pak Bajita. Betul gak sih? Wah betul aja, rasain ya. Ya, tapi memang betul. Saya sampai bercanda sama cici saya. Banyak pikiran kali, jadi cepet putihnya. Oh masa enggak, saya juga sama, tapi kan gak mungkin keluar-keluar dong, saya pusing, saya gimana gitu kan. Lah inilah proses kehidupan, tidak kekal adanya, semua itu pasti akan mengalami yang namanya usia tua. Sekarang Pangeran Siddhartha, buat apa beliau itu meninggalkan kehidupan yang segitu mewahnya, kalau bukan untuk mencari obat tentang apa? Usia tua, sakit dan kematian. Ya kan? Nah sekarang kita udah tahu jawabannya, berarti kita harus bisa menerima bagaimana proses usia tua. Dulu di zaman muda kaki nggak pernah sakit, sekarang udah usia tua duduk di bawah kebaktian kaki sakit sila, duduk bersila pun udah nggak kuat, pasti saya mencari kursi. Bapak Ibu, sakit kaki itu tidak hanya dialami oleh usia yang tua saja. Yang muda dengan berkepala 3 pun akan merujuk ke usia kepala 4 pun pasti akan mengalami proses seperti itu. Sekarang penuaan terjadi pada saat sejak usia dini. Maksudnya kepala 3 itu udah mulai masuk ke usia tua. Cuman inilah prosesnya yang harus kita lewati. Bisa atau tidak kita menerima hal-hal yang seperti itu. Sesuai nggak dengan kehidupan kita sehari-hari? Nyata nggak? Nyata kan? Memang betul. Sang Buddha menjelaskan memang nyata sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ditutupi bunga, rambutku wangi bagai kotak parfum. Sekarang karena usia tua baunya bagai bulu anjing. Ucapan pembabar kebenaran tidaklah salah. Nah, maksudnya apa? Bapak Ibu, dulu di zaman muda berapa kali Bapak Ibu pergi ke salon untuk kerimbat? Coba. Oh Sila seminggu 3 kali. Oh Sila seminggu setiap hari. Misalnya gitu kan. Dulu waktu zaman muda, zaman ABG, pasti Bapak Ibu kasarnya beli sampo yang harga berapapun dibeli enggak? Dibeli. Mau yang merek A, merek B, merek C, apalagi yang mahal dapat diskon udah pasti dicari, ya kan? Sekarang ya boro-boro ingat beli yang mahal, paling pakai sampo yang sasetan. Bener gak? Iya kan? Dulu mah zaman muda belinya botolan kan? Beli yang botol berbotol-botol, ya kan? Ada samponya, ada kondisionernya, ada vitamin rambutnya, ada apanya lagi tuh, banyak gak tuh di kamar mandi, beteruk-beteruknya, ya kan? Sekarang karena usia tua, beli serenceng gantungin, tinggal gunting pakai. Coba ditanya gak sama pasangannya,
Mama udah mandi, udah keramas. Ditanya nggak? Ditanya nggak? Enggak. Udah usia tua mah nggak ada yang nanya. Dulu mah di zaman muda, atuh mah wangi banget sih rambutnya. Atuh beb wangi banget sih rambutnya. Pasti begitu kan? Pakai sampo apa? Coba dah. Kalau ngerasain zaman muda pasti begitu. Nah sekarang, ini yang di depan saya udah punya pacar belum? Oh belum, jangan dulu dah. Masih sekolah semua ya? Belum ada yang muda ya? Itu masih sekolah semua. Nah, pasti ngalamin kan yang seperti itu. Di zaman muda dulu pasti nyariin tuh samponya itu yang wangi, yang tahan lama. Bener gak? Betul kan? Pakai kerimbatnya juga yang halus banget ke rambut. Jadi ketika malam mingguan waktunya wakuncar, ya betul, iya yang wangi banget romannya, ya kan? Nah, betul. Bener kan? Ya kan pasti begitu. Aduh ketika dipegang rambutnya, ih wangi banget gitu, pakai sampo apa gitu. Sekarang karena sudah beranjak usia tua, mau mandi nggak mandi, pasangan pun nggak akan nanyain. Bodoh amat, betul. Kan nggak ada tuh, yang udah mandi belum? Ya kan, yang udah keramas belum? Nggak ada, bener nggak? Ada nggak yang nanyain pasangannya begitu? Udah pasti tidak ada. Nah inilah prosesnya Bapak Ibu. Ada kan terjadi perubahan yang kita alami, ya kan? Nah dulu juga sama. Ketika saya mempunyai rambut yang begitu panjang dan tebal, ya kan? Gimana caranya biar enggak jembet? Jembet tuh apa ya? Kalau nyisirnya tuh biar enggak kusut bahas itu kusut. Takutnya nggak tahu jembet. Biar enggak kusut gitu kan? Mau nggak mau kan kita menggunakan bukan minyak, kondisioner. Oh kalau bapak-bapak iya tuh pakai yang ijo-ijo gitu tuh, yang wanginya tuh. Nah itu dia, ya kan biar wangi, klimis banget gitu kan. Nah kalau perempuan kan pastinya pakai kondisioner ya, pakai kondisioner biar halus. Sama saya pun dulu seperti itu, tapi sekarang Bapak Ibu mandi aja paling lama 15 menit, ya kan. Sekarang Bapak Ibu kalau mandi berapa lama? Sejam sila, setengah jam sila, ngapain aja di kamar mandi gitu kan, biar keluarnya wangi. Ya udah ntar keringetan pasti bau lagi, ya kan. Tapi begitulah proses. Dulu memang kita 30 menit, 45 menit me time di kamar mandi. Tapi semenjak usia, ya ampun udah mandi, udah pakai sabun, udah pakai sampo juga udah, ya sudahlah. Ya kan, kita udah harus bisa, oh iya terjadi perubahan yang sering kita alami dalam kehidupan ini khususnya, nah seperti ini ya kan. Makanya sudah bisa nerima belum nih proses perubahan yang terjadi dari diri kita ini, ya kan. Pasti ada perubahan kan, nah saya pun ngerasain, saya 180 derajat pun udah pasti berubah. Makanya saya ngerasain gimana rasanya seperti itu ya. Nah selanjutnya, sebelumnya alisku nampak demikian indah, bagai lukisan bulan sabit yang dilukis sangat indah. Karena usia tua, tergantung ke bawah oleh kerutan. Ucapan pembabar kebenaran tidaklah salah. Siapa di sini yang suka masih pakai pensil alis? Nah, coba lihat. Ya, dulu dulu zaman muda pakai pensil alis kita kan bagus banget ya, kesini sampai lancip, putring gitu kan. Sampai kalau kadang nggak rata tuh, kok kayaknya nggak simetris ya antara kiri dan kanan, betul? Ya kan? Sekarang di zaman sekarang takut bengkok, takut nggak lurus, pakai yang cetakan disimpan di hidung. Bener nggak? Tinggal dilukis doang kan, gini kan? Nah tinggal dilukis. Bagus nggak? Bagus. Dulu pakai mereknya yang begini, yang V. Tahu kan? Nah saya nggak di endorse soalnya ya, jadi nggak saya sebutin. Nah dulu pakai zaman dulu sampai sekarang yang V ini kan,
masih ada. Sekarang terjadi perubahan, ada yang waterproof lah, ada yang anti badai lah, ya kan? Benar gak warnanya Po? Ya kan? Dulu paling warnanya apa? Hitam, ya kan? Warnanya hitam. Sekarang ada yang warna coklat, terus ada yang warna apa lagi? Abu-abu, cenah tuh. Ya kan? Pasti banyak kan perubahan. Nah, dulu zaman muda kita pakai pensil alis bagus kan, sampai melengking banget gitu. Sekarang karena usia tua, pakai pensil alis cuman seret gitu doang. Bener gak? Ya kan, apalagi kalau kita mau ke undangan, pasti seret begitu. Ya kan? Nah, terjadi perubahan di zaman usia muda dengan usia tua, ada perbedaannya. Dulu alis kita masih kencang. Sekarang coba pegang alisnya, ke bawah belum? Dulu kita nggak ada yang namanya sulam alis, adanya tato, betul? Sekarang ada sulam alis, capek sila pakai pensil alis, ya kan? Capek. Saya mah udah pengen nempel, ya udah saya pergi ke salon disulam. Yang penting mah punya uang, ya kan? Kalau nggak punya uang gimana? Nah sekarang berapa banyak bapak ibu-ibu di rumah punya pensil alis? Ada yang merek apa aja? Pasti kalau setiap ada yang bagus, apalagi dikasih tahu sama teman kita, cobain deh merek yang ini bagus, cobain deh merek yang itu yang waterproof bagus, ya kan? Begitu enggak kalau punya teman? Pasti begitu kan? Nah, tapi seiring usia kita bertambah, hal-hal yang seperti itu tuh udah pasti semakin berkurang. Benar enggak? Begitu enggak Bapak Ibu? Paling punya di rumah itu pensil alis satu, itu pun jarang dipakai. Kecuali kondangan. Ya kan? Awet banget, enggak diserut-serut soalnya. Ya kan? Kalau udah diserut-serut kan baru juga tengah-tengah bulan udah harus beli lagi. Nah, pemborosan katanya begitu. Lah ini alis saya juga bagus ini tuh. Enggak ada yang punya kan ibu bapak mah. Ya kan? Ya kan? Nah, terjadi perubahan Bapak Ibu. Makanya ketika Sang Buddha membabarkan khotbah ini, betul sekali. Ini banyak yang terjadi dialami oleh seorang wanita. Karena di sini seorang wanita banyak sekali terjadi perubahannya. Apalagi seorang wanita pada saat remaja, kemudian beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan dan nantinya akan menjadi usia tua. Itu terlihat sekali ya, usia tuanya kelihatan banget. Apalagi kalau udah melahirkan, banyak banget terjadi perubahannya. Sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu yang duduk di sini sudah mengalami kan perubahan yang ada di diri kita. Sudah mengalami belum? Mengalami. Nah, cuman kita bisa nggak introspeksi terhadap diri kita? Oh, saya ini banyak terjadi perubahan. Berarti usia saya sudah semakin tua. Tapi kan banyaknya biarpun usia tua tapi jiwa masih muda. Ya kan? Pasti begitu. Nah, selanjutnya mataku berbinar, sangat bercahaya bagai permata, berwarna biru gelap dan berbentuk panjang. Dipengaruhi oleh usia tua, tidak lagi kelihatan cantik. Ucapan pembabar kebenaran tidaklah salah. Nah, Bapak Ibu, di zaman muda warna mata kita berubah-ubah. Kenapa saya bilang berubah-ubah? Ada yang warna biru, ada yang warna coklat, ada yang warna merah gitu kan ya. Ada yang warna apa lagi? Apa? Abu-abu, kuning kayak gitu kan. Karena pakai apa? Pakai softland. Bener gak? Bener. Pernah gak pakai? Enggak. Yang muda pakai enggak? Pakai enggak? Enggak. Ya. Saking pengen cantiknya, pengen gelis. Kalau kata Sunda tuh gelis tuh cantik. Ayu ya, kalau bahasa sini ayu ya. Ayu cantik kan? Nah, saking pengen ayu nih, ya kan? Matanya dikasih warna merah, biru, kuning, hijau, pelangi-pelangi jadinya. Ya kan?
Pakai apa? Menggunakan softland. Karena pengen terlihat cantik. Ya kan? Tapi karena usia tua, mau pakai softland, ketika kita pengen pakai softland, takut kecolok. Ya kan? Jadi apa yang dipakai? Ya kacamata. Toples kan kita ini pakai. Ya kan? Karena menghalangi kan? Benar gak? Begitu. Karena ini alat bantu. Sesuai dengan usia, minusnya nambah gak? Ya kan? Plus. Bukan minus lagi. Plus sila. Ya dari min bertambah jadi plus. Nah terjadi perubahan gak tuh? Dulu zaman muda gak pakai kacamata. Udah kepala 3 beranjak usia tua. Udah harus pakai kacamata minus 5. Beranjak lagi usia 40 ke atas, udah bukan min lagi, sila plus. Kadang pakai kacamatanya aja sampai begini, ya kan? Saking gak kelihatannya, bener gak? Iya. Nah, terjadi perubahan Bapak Ibu. Dulu pakai apa sih di sini tuh namanya? Aduh. Bukan shadow yang hitam-hitam itu. Hah? Maskara eyeliner lah ya, pakai eyeliner. Ya kan? Dulu mah sampai menilancip di ujung mata begini. Bener gak? Sekarang pakai gak? Enggak sih lah, boro-boro. Apalagi kalau udah masak gak inget dandan. Ya kan? Udah pakai bedaknya udah bagus. Gitu kan? Bener gak? Iya. Udah mandi aja udah bagus, terus duduk. Rebahan, selonjoran, nonton TV. Ingat gak ke dandan? Enggak. Males, betul. Karena ya sudahlah, tapi kita tidak menyadari atas perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Tidak sadar bahwa kita ini sudah mengalami yang namanya usia tua. Ya kan? Oh begitu. Ya kan? Ngalamin gak? Semua ngalamin gak? Pasti ngalamin. Saya pun demikian, mengalami semua proses yang terjadi seperti ini. Apalagi akan memasuki usia yang masuk kepala 4, udah pasti ada proses yang terjadi, ada proses perubahan yang terjadi. Dari usia 20 ke 30 prosesnya begini, dari 30 ke 40 prosesnya begini, 40 ke 50 ya udah banyak yang dirasa. Sekarang kita bisa berusia sampai 50 tahun saja sudah sadu. Ya kan? Udah terima kasih, udah bersyukur bahwa kita bisa mengalami sampai usia 50 tahun. Apalagi syukur-syukur bisa sampai usia 80 tahun. Wah, karmanya sudah luar biasa. Sekarang baru usia 40 tahun aja udah banyak yang dirasa. Pinggang sakit, kaki sakit, pala puyeng, ya kan? Ngalamin gak tuh kayak gitu? Pasti. Karena hidup kita ini tidak kekal adanya, begitulah usia tua. Ya, makanya ketika kita mengalami hal tersebut, oh iya, berarti saya tuh udah mengalami yang namanya usia tua. Ya kan? Kalau Bapak Ibu di rumah sering merenungkan Abina Paca Wekana Pata, apa coba? Nah, jarada momhi, jarangana tito, biadida momhi, biadingana tito. Nah, sering dibaca nggak kalau di rumah? Enggak, sila bacanya WA. Oh iya dong, jelas. Ya kan? Nah, di rumah pada punya buku parita? Diapain buku paritanya? Disekep sila di lemari kayak itu tuh. Bener? Betul. Ya dibuka gak? Kalau lagi inget sila. Kalau lagi ada masalah dibuka, kalau gak ada masalah ya udah simpen di lemari, gak akan pindah kemana-mana. Betul? Iya kan? Cobalah Bapak Ibu. Ya, karena semakin kita usia bertambah, harus kita perbanyak perbuatan baik yang kita lakukan.
Belajar untuk terima kasih, belajar untuk bersyukur. Sekarang Bapak Ibu kalau bangun tidur apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Betul. Betul sekali. Ketika bangun tidur apa yang Bapak Ibu lakukan? Begini. Ya kan? WA siapa nih? Gitu. Betul nggak? Iya. Oh ya yang bebek WA pagi sayang. Gitu kan. Takutnya gitu. Pasti begitu. Coba Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mulai membuka mata Bapak Ibu, bersyukur dan berterima kasihlah Bapak Ibu lakukan. Duduk 5 menit daripada buka handphone dulu, duduk 5 menit di atas kasur. Terima kasih saya hari ini masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa menghirup udara yang segar gitu kan. Semoga hari ini saya baik, bisa menjalankan aktivitas dengan baik, mendapatkan hal-hal yang baik, memperoleh rezeki atau apa segala macam. Afirmasi positif yang Bapak Ibu lakukan. Daripada Bapak Ibu buka handphone, lebih baik Bapak Ibu lakukan hal yang baik. Ketika Bapak Ibu bisa bangun pagi, terus Bapak Ibu mengucapkan afirmasi positif, pasti sehari-harinya Bapak Ibu pun akan memperoleh hal-hal yang positif. Jangan sebelum kita melakukan udah nggak bisa, begini, begitu, nanti itu akan secara otomatis pasti akan dilakukan. Saya pasti nggak bisa, saya pasti begini, saya pasti begitu. Karena apa? Belum dilakukan, sudah mempunyai pikiran tidak bisa. Makanya cobalah afirmasi positif, terima kasih dan bersyukur. Sering nggak kita begitu? Sering gak kita melakukan seperti itu? Kalau setiap pagi good, bagus. Tapi kalau yang belum, cobalah dari sekarang. Ya, jangan giliran dapat rezeki. Terima kasih hari ini dapat rezeki anak soleh katanya gitu. Di status WA, ya kan? Sampai dipajangin. Gitu kan? Daripada seperti itu, tapi kita terapkanlah di dalam diri kita. Tubuh jasmani ini tuh capek, sering dipakai aktivitas setiap hari, ya kan? Nah coba Bapak Ibu sering gak, aduh hari ini saya lelah tapi saya sudah melakukan hal-hal yang baik hari ini, terima kasih. Sekarang kalau mau tidur ngapain? Pasti buka handphone kan? Sampai ke jebret gitu. Bener gak? Kalau sampai tiduran megang handphone suka jatuh gak di atas muka? Jatuh. Daripada begitu mau tidur megangin handphone, lebih baik bersyukur dan terima kasih juga. Oh terima kasih hari ini saya sudah melakukan aktivitas yang banyak, sudah melakukan aktivitas yang baik, saya sudah melakukan hal-hal yang baik, saya sudah begini, saya sudah begitu, terima kasih, semoga besok saya bisa melakukan hal yang baik lagi. Begitu enggak? Enggak sila, kadang saya kalau mau malam nonton sinetron. Si Senada. Tahu gak si Senada mie ketoprak cenah. Nah, kalau yang tahu pasti tahu lah ya. Jadi ketika mau tidur kita nonton TV, ujung-ujungnya TV yang nonton kita, ya kan? Ketiduran. Daripada begitu lebih baik kita di kamar, kita lakukan hal yang baik, terima kasih, bersyukur. Atau tidak kita setelah melakukan hal yang baik kita melakukan patidana, memberitahukan, persembahkan kebajikan yang Bapak Ibu lakukan. Ya kan, jangan ketika tidur mau tidur, sila saya tidur suka mimpi aja yang buruk katanya gitu kan, didatengin orang-orang yang sudah meninggal. Mau ngapain ya dia begitu? Ya Bapak Ibu, kita agama Buddha, Sang Buddha sudah mengajarkan ketika ada orang-orang di sekitar kita, sanak keluarga kita yang sudah meninggal, kita jangan takut, tapi kita persembahkan kebajikan. Mereka sedang menunggu untuk kita persembahkan kebajikan. Ya, makanya ketika Bapak Ibu tidur, jangan lupa untuk melakukan patidana. Persembahkanlah kebajikan untuk sanak keluarga Bapak Ibu. Ya, jadi kita tuh oh iya, mau begini, mau begitu, oh iya, bersyukur, terima kasih. Kemudian langsung patidana, tidur pun akan terasa nyenyak.
belum tidur aja pikiran di sini pasti muter-muter, saya yakin. Mau tidur aja baru mau merem aja, besok masak apa ya gitu kan. Besok dana makan apa ya gitu kan. Kadang duduk di sini aja pikiran aja, aduh ntar pulang dari sini ke pasar nih. Begitu. Tapi pada saat ini, detik ini kita amatilah terlebih dahulu. Oh saya mau begini, saya mau begitu. Nah kita harus ada afirmasi positif terhadap diri kita. Dari pagi hari, malam hari. Nah bersyukur dan terima kasih pun kita lakukan setiap hari. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu sudah melakukan hal yang tersebut, pasti Bapak Ibu akan selalu bahagia. Kenapa? Karena saya pun selalu melakukannya. Sebelum centing pagi, bangun tidur melek mata, itu pasti begitu. Siapa di sini yang suka seperti itu? Ada yang suka seperti itu? Gimana rasanya? Pasti akan terjadi perubahan. Ya, coba deh. Kalau nggak percaya, hipasiko dah. Ya. Nah, selanjutnya. Setelah itu, Bapak Ibu, berwarna biru gelap. Salah tuh saya. Oh, sebelumnya gigiku nampak indah, bagai warna kuncup tanaman yang masih muda. Karena usia tua, hancur dan menghitam. Ucapan pembabar kebenaran tidaklah salah. Tadi saya baru nanya Popo siang. Popo usia berapa? Usia berapa Po tadi? 78. Saya mau tanya lagi, gigi Popo asli atau tidak? Saya tanya begitu sama Popo. Oh udah tidak sila. Nah kan berarti kita sudah mengalami proses yang namanya usia tua. Nah Bapak Ibu, ketika kita masih muda, gigi kita berwarna putih kuncup bagai tanaman, betul? Apalagi di zaman sekarang, gigi yang krehol pun kalau pengen bagus pasti di behel, ya kan? Nah, seiring berjalannya waktu, mengalami usia tua, yang tadinya masih muda giginya bagus, rapi, ketika usia tua udah mulai ada yang hilang belum? Coba, di sini kalau usianya yang 40 tahun ke atas giginya masih ada yang utuh nggak? Cici utuh, nah bagus. Yang lain? Oh saya yakin nggak ada, udah ada yang hilang 1, 2. Saya aja udah hilang 2. Karena usia tua pasti ada proses dari mulai gigi berlubang, ya kan? Nggak ditambal, semakin lama semakin hancur nggak tuh? Keropos kan? Apalagi dipakai ngunyah terus, udah pasti nyangkut sama nasi. Dikira dari nasi itu ada batu, ternyata gigi sendiri yang copot, ya kan? Nah, semenjak usia tua Bapak Ibu, pasti kita akan mengalami proses yang seperti itu. Gigi kita putih, setelah kita usia tua pasti akan berubah menghitam. Ya kan? Meskipun kita gosok gigi setiap hari pun pasti begitu. Oh Sila, sekarang gampang. Kalau kita pengen gigi bersih putih tinggal di veneer katanya. Tinggal ke dokter gigi. Ya kan? Gak apa-apa Bapak Ibu mau pergi ke dokter gigi juga silahkan. Yang penting, nah itu yang penting mah, ya kan? Di mana-mana itu yang dicari, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah beranjak usia tua, nah kita memang harus menyadari bahwa gigi ini yang dulunya kuat, ngunyah apa aja bisa. Kadang kan kalau lagi zaman muda, bahkan es batu aja dikrekek gitu ya, digigit ya, pakai apa namanya, pakai gigi kita. Tapi semenjak usia kita bertambah, suka nggak gigit-gigit linu, ya kan? Linu. Nah, di sini udah terlihat Bapak Ibu. Oh, ternyata memang terjadi perubahan. Oh, ternyata usia saya sudah bukan muda lagi mengalami proses demikian. Dulu saya masih bisa kuat gigit es batu, karena udah usia tua, gigi saya takut patah. Ya kan? Sekarang kalau kita makan yang keras-keras aja, kalau kita sudah mengalami proses usia tua, bisa nggak kita gigit? Tidak. Kadang masak aja pun harus sampai matang sekali.
biar bisa kita kunyah. Nggak mungkin kan ketika masuk dalam mulut langsung ditelan, masuk dalam mulut langsung ditelan. Pasti kan harus kita kunyah. Otomatis mengunyah itu dengan gigi kita. Nah makanya ini terjadi sekali perubahannya. Sayangilah, rawatlah diri Bapak Ibu. Tapi kita juga tidak lupa harus mengerti bahwa kita mengalami perubahan yang namanya usia tua. Nah selanjutnya, sebelumnya kedua dadaku nampak indah, menggembung bundar, berdekatan, menjulang. Sekarang keduanya turun bagai kantung air kosong. Ucapan pembabar kebenaran tidaklah salah. Nah, betul tidak seperti itu? Betul. Di zaman muda, ya kan, kita itu pasti mengalami proses yang wow gitu kan. Indah, menggembung gitu kan. Nah, setelah kita lihat ya, kamu usia berapa? 16 dengan saya perbedaannya udah jauh. Terus dengan Cici yang sebelah juga udah beda. Sama Popoh pun udah beda. Beda jauh ya Po ya? Nah di sini kan terjadi prosesnya kan? Terlihat kan? Dulu dia masih muda, masih bagus gak? Berubah ke sini masih lumayan bagus. Ke sini udah perubahan lagi. Ke Popoh apa lagi? Ya kan? Terjadi kan? Terlihat kan? Nah ketika Sang Buddha membabarkan khotbah ini Bapak Ibu, memang betul apa adanya pada saat kita mengalami kejadian di setiap kehidupan kita. Yang masih segar, udah setengah segar, ini udah beranjak sama, ono udah, nah iya kan? Memang betul terjadi proses Bapak Ibu. Nah apalagi bagi seorang perempuan ya, bagi seorang perempuan banyak sekali proses perubahan yang terjadi, apalagi kalau sudah mengandung, apalagi kalau sudah melahirkan, apalagi kalau sudah menyusui, betul? Nah, terjadi perubahan. Dulu badannya segini ketika belum nikah, seudah nikah badannya seperti saya, misalnya gitu kan, ya kan? Seperti saya, apalagi udah punya anak namanya KB, wah udah melarang itu ke samping semua. Dulu kan di zaman dulu, di zaman muda kita itu pengen punya badan itu ideal bagaikan gitar Spanyol. Ya kan? Sekarang karena usia tua badan kita kayak drum, ya kan? Bukannya kita tidak bisa mengurus badan kita, tapi karena kesibukan di rumah, ya kan, apalagi ngurus anak, ngurus suami, belum lagi ngurus rumah tangga, sibuk kan, bisa gak kita mengurus diri? Susah. Makanya perempuan itu terjadi perubahannya di sini. Saya lebih setuju, perempuan itu kan kalau kata orang, perempuan itu hanya bisa di sumur, hanya bisa di kasur, hanya bisa di dapur. Tapi menurut saya, seorang wanita itu memang yang tidak bisa digantikan adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Di zaman sekarang, kalau kita di dapur, laki-laki dan perempuan itu semua bisa. Betul nggak? Malah laki-laki malah lebih jago masaknya dibanding perempuan di zaman sekarang. Jadi kalau menurut saya, nah itu bolehlah ya sama. Nah terus setelah di dapur di sumur. Sekarang bapak-bapak bisa nggak nyuci piring? Bisa. Berhubung di rumah ada istri, jadi bapak-bapaknya males. Biarinlah ada istri saya. Ya kan, jadi disimpan tuh cucian di wastafel, ya kan. Nah, suami bisa nyuci piring, istri mau udah jangan ditanya. Dari melek mata mau sampai tutup mata tidur pun masih ngomein yang namanya cucian piring. Bener nggak? Mau tidur aja ngelihat satu gelas di dapur di tempat cuci piring pasti nggak betah kan ngelihatnya, pasti pengen nyuci biar besok nggak ada cucian. Betul? Nah kalau di kasur lelaki dan perempuan pun saya pikir bisa semua. Tapi yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki, yang tidak bisa laki-laki adalah
mengandung, melahirkan, dan menyusui. Bisa nggak laki-laki? Tentu tidak. Makanya banyak terjadi perubahan yang dialami itu oleh sebagian banyak wanita. Oh Sila sekarang gampang. Kalau memang ada perubahan tinggal pergi ke Korea, ya kan? Benar kan? Iya, tinggal pergi ke sana mau diapain, ya kan? Tinggal diganti ke sono, yang penting mah. Nah itu. Tapi kita karena kita sudah mengerti tentang Dhamma, nah kita harus bisa memahami bahwa diri ini, tubuh ini tidak kekal adanya. Terjadi perubahan, ya. Makanya saya salut, kadang saya terima kasih sekali bagi seorang perempuan, apalagi khususnya ibu-ibu yang mungkin tidak mudah untuk mendidik anak-anaknya, apalagi dari mulai mengandung, dari mulai melahirkan, mengasihi, itu kan terjadi perubahan. Dari yang tadinya badannya segini sampai berubah menjadi seperti ini dan akhirnya tidak bisa lagi begini. Aduh, ya kan? Susah kan? Pasti pasti ibu-ibu semua mengalami kan terjadi perubahan seperti itu. Dulu zaman muda saya berat badan ideal 50 Sila. Sekarang udah kepala 7, udah kepala 8, udah susah berubahnya. Tapi tidak apa. Tapi saya terima kasih sekali sama ibu-ibu yang sudah berjuang, yang mau melahirkan kita, yang mau mengandung kita kemanapun dia pergi gitu ya, bawa-bawa kita dari mulai kecil sampai besar, sampai gak bisa tidur dan sampai melahirkan kemudian menyusui. Aduh, salut sekali saya sama ibu-ibu. Makanya terima kasih banyak sama ibu-ibu. Jangan pernah kita itu menyakiti hati orang tua kita, apalagi bagi yang muda-muda ini, karena tidak mudah loh, ya kan? Dari ketika saya baca suta ini, wah salut sekali sama perempuan. Karena yang banyak mengalami perubahan itu adalah di perempuan. Kalau pria semakin tua semakin ya kan? Kan katanya begitu ya, kata lagu ya, ya kan? Kalau laki-laki kan semakin tua semakin jadi katanya. Kalau perempuan semakin tua semakin keriput, semakin loyo, tenaganya juga semakin habis, semakin berkurang, tidak sama seperti yang muda. Nah inilah proses ya Bapak Ibu, jadi kita itu harus benar-benar mengerti dan memahami bahwa kita itu akan mengalami perubahan yang namanya usia tua. Nah selanjutnya, sebelumnya tubuhku nampak indah bagai lembaran emas yang digosok. Sekarang penuh oleh kerutan-kerutan halus. Ucapan pembabar kebenaran tidaklah salah. Dulu di zaman muda, di zaman 16 tahun, siapa namanya kamu? Kimia. Kimien. Oh. Nah, pada saat di usia Kimien 16 tahun ini, coba lihat, ada usia kerutan nggak di muka, di pipi, ada nggak? Nggak ada. Coba bandingkan dengan saya, udah pasti udah ngelihat kerutan. Coba bandingkan dengan Popo, ya kan? Pasti sudah beda kerutannya, ya kan? Nah, ini adalah 3 generasi yang berbeda, betul nggak? Betul. Ya kan, dari Kimien, dari saya, kemudian ke Popo, kan terjadi perubahan. Dulu di zaman usia seperti kamu, kulit saya masih kenceng, masih sesek gitu ya, masih gimana sih kalau bahasa itunya tuh, masih keker. Berubah mengalami usia seperti sekarang, udah terjadi longgar-longgarnya, udah terjadi turun-turunnya. Nah terus lihat ke usianya Popo, banyak gak Po? Udah pasti banyak, ya kan? Udah berkibar benderanya, ya kan? Benar ya? Karena memang ini proses. Ya Bapak Ibu, saya mencontohkan memang yang real saja. Karena kita ada 3 generasi yang berbeda, pasti akan mengalami proses yang seperti itu. Dulu kan zaman usia segini kita senang-senangnya, bagaimana senang merawat diri, bagaimana senang menata diri, pergi ke sekolah itu pengen terlihat cantik seperti apa, apalagi ketemu orang yang kita sayangi, pasti itu terjadi di masa-masa seperti ini. Beranjak ke usia seperti saya, perubahan itu udah banyak terjadi. Mau pakai bedak aja kalau ingat,
Mau pakai lipstik aja kalau inget. Kalau udah pulang ke rumah, apalagi namanya udah selesai kerja, aduh udah males ngapa-ngapain, pengennya tidur. Apalagi sekarang di usia seperti Popo. Ya Po, inget gak Po dandan? Enggak kan? Inget Popo mah, ya kan? Ingat, soalnya itu Nelly gitu kan. Nenek lincah gitu. Saya salut bener. Saya senang karena di usia seperti ini beliau masih semangat ke wihara, masih bisa mengendarai sepeda motor gitu kan. Di yang lain kan di usia Popo itu udah banyak yang sakit, udah banyak orang yang nggak mau kemana-mana, udah mulai ada yang pikun juga gitu kan. Tapi salut sekali Po, sesuai dengan kebajikan yang dilakukan, nah Popo bisa berusia panjang gitu. Makanya ketika kita, lah ya sama, ini saya juga sama ya. Tapi memang begitulah kehidupan ya kan. Segini juga Popo kan udah ada, masih ada rambutnya ya kan. Nah memang beginilah Bapak Ibu proses kita menghadapi usia tua. Sekarang kalau pengen masih kenceng, tidak mau ada keriputan, gampang, bisa operasi. Yang gemuk dari yang kurus kayak bisa, bariatrik, ya kan? Yang penting mah kita pergi ke sononya, kuat kantongnya, kuat jasmaninya, ya kan? Jadi pulang bisa kecil, jadi bisa kayak gitar Spanyol, kagak ada kerutan-kerutannya. Yang tadinya kenceng kayak Kimien, usia berubah udah mulai sedikit turun. Apalagi udah kayak usia Popo udah turun banget gitu kan. Popo lagi. Oh ngambek nih Popo nih, besok ngambek nih. Iya kan? Iya besok marah nih lagi, aduh ilah. Oh iya besok Popo ke salon, bisa Po tanam benang. Bisa, nanti kita kenceng lagi net gitu naik ke atas. Gitu kan, karena ditali kan pakai benang gitu kan. Ya, itu memang keadaan duniawi Po, seperti itu, ya kan, yang kita tidak bisa hindari, ya kan. Nah, itu. Tapi memang di sini ya Bapak Ibu, kita tetap harus merenungkan namanya usia tua. Jadi ketika kita sudah mulai memasuki usia tua, pasti nanti kita akan mengalami yang namanya sakit. Ketika kita mengalami sakit, udah pasti nanti kita mengalami yang namanya kematian. Nah, makanya kenapa Bina Pacaweka Napata Bapak Ibu harus renungkan setiap hari. Nah, disinilah diri kita itu terjadi perubahan. Dari muda ke usia tua kita harus renungkan. Dari usia tua terus kemudian kita mengalami yang namanya kesakitan, kita pun harus bisa menerima rasa sakit ini. Karena memang begitulah kehidupan. Nanti ketika kita sudah mengalami rasa kesakitan, pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Nah kalau saya tanya sama Bapak Ibu, sudah siapkah yang namanya mengalami kematian? Udah siap belum? Yakin? Coba kalau saya tanya, dimanapun tempatnya, ketika sedang merenungkan yang namanya perenungan kematian, pasti tidak ada orang yang siap menjawab untuk merenungkan kematian. Kenapa? Karena mereka menganggap tabu. Gimana nanti weh? Ya kan? Padahal bukan gimana nanti weh, nanti gimana? Sekarang Bapak Ibu, semakin kita bertambah usia tua, Bapak Ibu, apakah sudah banyak melakukan hal-hal yang baik? Sudah banyak tabungannya? Jangan ketika mikir tabungannya pasti mikirinnya tabungan deposito. Ya kan? Pasti ngomongnya begitu. Mikirinnya tabungan deposito ini. Bukan, tapi tabungan kebajikan. Nah, Bapak Ibu kan mau berangkat kemana-mana aja bawa barang banyak kan? Duitnya dibawa, bekal makanannya dibawa, belum lagi pakaian untuk ganti dibawa. Sing ambaringku kan, banyak banget kan bawaannya, betul? Nah, begitupun kehidupan ini. Semakin kita bertambah usia, banyak atau tidak kita melakukan perbuatan baik. Jangan ketika sudah beranjak usia tua kita malas berbuat baik. Ya udah, kalau udah
sakit meninggal mah ya udah we gimana nanti gitu kan. Kadang orang terlalu menggampangkan tentang hal itu. Padahal ini adalah hal yang harusnya kita praktikkan. Semakin bertambahnya usia, semakin banyak harus kita melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena ini untuk menopang diri kita. Bapak Ibu tahu cerita Wisaka? Dia meninggal usia berapa? Berapa? 125 apa 120? Nah, enggak apa-apa lah beda-beda tipis ya kan. Pokoknya usianya meninggalnya itu di angka 100 ke atas. Nah, kenapa Wisaka bisa berusia panjang? Karena perbuatan baik yang dilakukan. Ya kan? Kemana Sang Buddha berada, Wisaka selalu mengejarkan untuk melakukan dana makan kepada Sang Buddha dan para biku lainnya. Makanya Wisaka itu berusia panjang. Dan ketika usianya udah 100 tahun, mukanya itu baby face, awet ngora kalau kata Sundanya mah. Nom. Ya kalau bahasa Jawanya nom, tetap nom katanya gitu kan. Awet muda. Nah kayak Popo kan awet muda itu. Iya, karena memang saya kenal Popo selama saya di sini nggak ada perubahannya sama sekali, benar. Memang memang Popo awet muda yang saya kenal. Saya salut semangatnya Popo luar biasa, berbuat baiknya luar biasa. Cuman sekarang mungkin semakin tua udah jarang bawa motor ya Po sendiri ya. Karena memang udah agak ada takut lah karena kan udah sepuh juga gitu. Tapi memang Bapak Ibu, kalau kita semakin banyak berbuat baik, semakin banyak melakukan hal-hal yang baik, pasti kita akan berusia panjang. Dan kita pun akan mendapatkan seperti Wisaka, cantik. Cantiknya itu dari dalam diri. Kalau cantik dari muka ke salon sekarang bisa. Tapi kan yang susah dicari kan dari sini. Ya. Yang susah dicari itu dari sini. Muka cantik tapi hatinya bengkok, cuma juga. Tapi muka buruk rupa tapi hatinya baik, nah itu yang paling bagus. Ya kan? Makanya kita harus bisa seperti itu. Nah, selanjutnya, sebelumnya kedua kakiku nampak indah bagai sepatu yang penuh kapas. Karena usia tua menjadi retak-retak dan berkeriput. Ucapan pembabar kebenaran tidaklah salah. Coba dilihat kakinya. Pecah-pecah enggak? Sama saya juga ya kan? Karena proses dulu kaki kita mulus, coba lihat kakinya Keminian. Bagus enggak? Bagus kan? Nah, berubah ke saya, udah mulai belah-belah. Semakin lagi beranjak usia tua lagi, wah udah hancur. Udah makin kecil, kelihatan banget keriputnya, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu mau digosok segimanapun, kalau udah namanya yang belah-belah, bisa nggak balik lagi ke semula? Bisa, kalau pedi-medi, ya kan? Kalau pedicure, medicure, dirawat kakinya, bisa. Tapi kalau kita sudah mengerti tentang Dhamma, bahwa ini adalah proses dari kita muda ke usia tua, ya sudah kita harus bisa menerima. Sila emang kaki Sila nggak belah-belah, wah rapi ya, sama apalagi saya nyeker wae, ya kan. Kaki saya tuh kadang ya Bapak Ibu, kalau sedang ada acara, sendal saya simpen di mana, setelah selesai saya nggak tahu sendal saya di mana, itu saya. Apalagi kalau misalnya ada acara penabisan, ya kan, baik Atasilani atau Pak Baja sama Nera gitu. Pokoknya kalau ada acara-acara besar lah, saya simpen tadinya di Dhammasala, misalnya di depan Dhammasala. Setelah selesai, sendal saya cari kagak ada. Otomatis saya nyeker, jadi udah nyimpen sendal, kemana dipanggil atau apa itu saya udah pasti nggak pakai alas. Jadi kelilingnya itu udah pasti pakai alas kaki gitu kan. Makanya banyak sekali terjadi perubahan pecah-pecah. Nah tapi berhubung sering baca yang suta yang ini Bapak Ibu yang di dalam Terigata, oh kita harus bisa menyadari memang itu akan terjadi perubahan, ya kan. Dulu juga meskipun saya nggak pakai alas, meskipun jalan sekitar wihara keliling-keliling,
Nggak belah-belah Bapak Ibu. Udah memasuki usia 35, 36, 37, udah masuk usia 30 deh. Pasti belah-belah itu ada. Ya kan? Ada. Kalau kita bandingkan dengan yang muda usia 16 tahun kan, kaki mereka masih bagus. Karena mereka kan nggak jalan-jalan, cuma dari rumah pergi ke sekolah, kadang ke mall, ya kan? Coba kalau disuruh ke pasar, mau nggak? Kenapa sih mah nggak digrepin aja? Kenapa sih nggak digojekin aja? Nggak pakai ojol aja? Pasti begitu. Disuruh ke warung aja, mau nggak beli garam? Anak sekarang tuh susah disuruhnya, bener nggak? Oh enggak, ya kan? Nah tapi memang ini proses Bapak Ibu. Kalau kaki kita memang sudah mengalami retak-retak, oh berarti itu tandanya kita sudah tua. Bisa atau tidak kita menerimanya, ya makanya. Di dalam Sutta Therigatha ini dibabarkan, demikianlah tubuh ini sekarang berkeriput, tempat berbagai rasa sakit bersemayam, rumah tua dengan plesteran dinding yang mengelupas, ucapan pembabar kebenaran tidaklah salah. Nah, ucapan Sang Buddha tidaklah salah. Ini yang harusnya kita alami, ini yang harusnya kita hadapi. Kita harus bisa merenungkan bahwa ini adalah proses dari kita mengalami usia tua. Yang tadinya kita sehat, setelah kita usia tua, kita akan mengalami yang namanya sakit. Dari yang tadinya kulit kita kencang, setelah mengalami usia tua, kita pasti akan berkeriput. Yang tadinya alas kita bagus bagai bulan sabit, ketika kita mengalami usia tua, pasti kita akan mengalami begitu doang, menurun alis kita. Nah ini adalah proses bagaimana kita bisa untuk menerima usia tua. Nah kita harus sering-sering merenung tentang usia tua dan harus sering melakukan praktik ajaran Dhamma yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Gimana sila? Nah sekarang gini, saya tanya dulu ya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu melakukan SPD dari hari pertama sampai hari ke-11, Bapak Ibu praktik atasila enggak? Hah? Atasi lapar sila. Ya, tapi Bapak Ibu praktik 5 sila enggak di rumah? Hah? Praktik. Benar. Ya. Praktik ya 5 sila ya. Nah, ketika Bapak Ibu bisa mempraktikkan 5 sila, Bapak Ibu harus merawat sila tersebut. Harus Bapak Ibu jaga. Ya, dari mulai tidak membunuh, dari mulai tidak mengambil barang yang tidak diberikan, dari tidak berbuat asusila, berbohong atau mabuk-mabukan, Bapak Ibu harus bisa menjaga, harus bisa merawatnya. Ya, nah kalau misalnya kita melanggar 1 dari 5 itu gimana sila? Perbaharui. Karena ketika kita bisa mempraktikkan moralitas ini adalah jembatan bagi kita untuk kita bisa terlahir di alam yang berbahagia. Apa sih yang Bapak Ibu inginkan ketika Bapak Ibu meninggal nanti? Pasti kan semoga ketika meninggal saya terlahir di alam yang bahagia. Itu kan yang Bapak Ibu inginkan. Nah sekarang kita flashback. Ketika Bapak Ibu inginkan terlahir di alam yang berbahagia, sudahkah Bapak Ibu melakukan hal yang baik? Udah belum? Banyak sekali hal yang baik bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, dari mulai berdana. Berdana itu tidak mulu-mulu hanya tentang materi. Dana itu ada 4 macam. 1, Bapak Ibu bisa berdana bentuknya materi. 4 kebutuhan pokok, ya kan? Dari mulai jubah, makanan, obat-obatan, bahkan tempat tinggal. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa berdana apa? Carya dana, dana tenaga. Di sini di wihara, oh mari Bapak Ibu karena menyambut hari Trisuci Waisak, mari kita semua melakukan sucita dana, melakukan bersih-bersih di lingkungan wihara. Ketika ada ajakan seperti itu, mau atau tidak Bapak Ibu datang ke wihara? Mau, kalau sadar, ya kan? Bener kan? Kebanyakannya udah diworo-woro, mau enggak?
Jarang ada yang mau. Padahal ini adalah ladang buat Bapak Ibu, tempat sarana Bapak Ibu melakukan hal yang baik, tabungan bagi Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu bisa datang ke wihara, banyak sekali hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya kan? Nah, terus Bapak Ibu bisa melakukan abaya dana, memberikan rasa aman kepada makhluk lain dengan cara apa? Fungsen. Bisa sila, bisa. Atau misalnya Bapak Ibu bisa memberikan rasa maaf kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan dari berdana? Dana dhamma, memberikan pengetahuan kepada orang lain. Ya kan? Ada orang yang sedang membutuhkan nasihat. Bapak Ibu ceramahnya bukan yang lain tapi ceramah dhamma. Emang boleh sila? Boleh. Ya, boleh sekali. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Ketika ada umat yang bertanya sama Bapak Ibu seperti ini. Sila, saya mau bunuh diri. Misal. Gimana tuh? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada seseorang yang bertanya seperti itu kepada Bapak Ibu? Jawabnya apa? Pasti jangan. Ya kan? Ujung-ujungnya jangan kan? Oh, tidak dengan saya. Saya nggak pernah bilang jangan. Sila, saya mau bunuh diri. Lah, masa saya bilang jangan? Ya kan? Apa yang saya jawab? Paling terlahir di alam peta, setan gentayangan. Bilang begitu saya. Ya kan? Kenapa? Harusnya dia punya pemikiran. Dengan dia punya pikiran yang negatif seperti itu, udah pastikan buruk untuk dirinya. Apalagi dia melakukan hal yang buruk, ya kan, udah pasti akan mendapatkan karma buruk. Dan ketika dia melakukannya kemudian meninggal, udah pasti dia terlahir di alam peta. Yang rugi siapa? Ya diri dia. Oh gitu ya Sila, itu sampai sekarang masih hidup orangnya. Gitu. Makanya ketika ada orang yang sedang berada di posisi yang salah, jangan kita menghakiminya. Meskipun kita tidak bisa memberikan nasihat, meskipun tidak kita bisa memberikan solusi, cobalah jadi pendengar setia terlebih dahulu. Kan orang curhat itu malas untuk ngedengerin, bener gak? Ya kan? Orang curhat itu ngapain sih? Dia itu tidak pernah minta solusi sebenarnya. Udah mau mendengarkan aja, udah terima kasih. Ya kan? Makanya ketika ada soulmate Bapak Ibu, ada bestie Bapak Ibu, ada hopeng Bapak Ibu yang sedang keluh kesah, yang sedang membutuhkan teman, dengarkanlah terlebih dahulu. Kalau dia udah bisa meluapkan apa yang dia ceritakan, dia bisa menerima apa yang nanti Bapak Ibu bisa nasihati, disitulah Bapak Ibu masuk. Ya, oh ternyata begitu ya. Oh ternyata begitu ya. Nah seperti saya. Wah dari sini cerita, dari sini cerita, dari sini cerita. Ya saya dengerin dulu. Kalau saya bisa nasehatin, saya nasehatin. Tapi sesuai dengan dhamma. Makanya ketika saya menjelaskan seperti itu, buat apa melakukan bunuh diri? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Justru itu akan merugikan diri kamu sendiri. Ada masalah, bukan dihindari, tapi dihadapi. Kalau bukan dari karmanya, tidak akan mendapatkan seperti itu, betul tidak? Nah, kita harus bisa menerima, kita harus mengerti, dan kita harus memahami, dan kemudiannya kita praktikkan. Ya, nah kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Bawana. Bapak Ibu ketika melakukan, datang ke wihara, sering melakukan bawana. Nah, bermeditasi, berapa menit di wihara? Setengah jam. Berapa menit di rumah? Berapa menit di rumah? Berapa menit? Bapak Ibu kalau meditasi di rumah berapa menit? Hah? Berapa menit? 5 menit? 10 menit?
Sama nonton televisi lebih banyak mana? Sama megang handphone lebih banyak mana? Ya kan? Datang ke wihara melakukan 30 menit, kaki udah gisar-gisar, udah gini duduknya. Ya kan? Benar nggak? Ya kan? Tapi cobalah untuk Bapak Ibu bisa mempraktikkan seperti ini. Nah, selanjutnya, apa saja perbuatan baik yang bisa dilakukan bukan hanya dari sila, bawana, dan dana. Ketika Bapak Ibu bisa mendengarkan dhamma, ketika Bapak Ibu bisa belajar tentang dhamma, ini pun adalah salah satu perbuatan baik Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Termasuk pada malam hari ini. Selama 11 hari ya kan melakukan SPD, Bapak Ibu udah banyak yang bolong belum? Belum, full. Tapi ketika keluar pintu, banyak gak yang nyerap di dalam pikiran Bapak Ibu? Dong sila. Keluar pintu, lupa, kelalen, opo sing dijelaske ngono lho. Remudeng katanya gitu kan. Tapi cobalah ketika Bapak Ibu mendengar apa yang disampaikan, kemudian Bapak Ibu belajar di rumah, itu pasti Bapak Ibu bisa menerapkannya. Ya, apalagi sekarang gampang. Bapak Ibu bisa cari di gadget Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Yang penting mah ada kuota. Kayak tadi kayak saya nggak ada kuotanya, nggak bisa, nggak nyampe, ya kan? Makanya kalau bisa kita punya gadget, kita cari apa yang tadinya belum kita ngerti. Jadi Bapak Ibu mampu untuk memperoleh dhamma. Siapapun yang ceramah, kalau Bapak Ibu mau akses dari gadget Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tadi belum pahami, yang tadinya belum mengerti, Bapak Ibu cari, semua ada jawabannya di sini. Asal mau atau tidak diri kita ini untuk belajar. Kalau kita mau, kalau kita mengerti dan kita mau memahami, kemanapun Bapak Ibu melangkah, pasti Bapak Ibu itu akan happy, akan bahagia. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Gatal tenggorokan saya. Ya, jadi semuanya harus kembali kepada diri kita sendiri. Nah, begitupun tentang usia tua. Kalau kita bisa merenungkan setiap hari yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita, nah kita sudah mengerti dan memahami dhamma. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk terus mempraktikkan dhamma yang sudah Sang Buddha ajarkan. Ya kan? Kalau kita melihat, memahami dengan apa yang tadi disampaikan, nyata nggak dengan kehidupan kita sehari-hari? Nyata nggak? Sama kan? Ngalamin nggak prosesnya? Pasti ngalamin. Tapi sudah belum kita, oh ternyata benar ya ini tuh usia tua. Paham nggak? Baru paham sila kalau sila jelasin, ya kan? Selama ini nerima tidak tentang usia tua? Tidak. Ya udahlah biarin, pasti begitu kan? Ya emang udah tua mau digimanain? Pasti begitu. Justru semakin kita semakin kita bertambah usia, semakin tua kita itu harus semakin banyak untuk belajar dhamma, semakin banyak untuk kita itu berproses. Semakin banyak kita itu untuk merenung bahwa usia tua ini tidak dapat kita hindari, bahwa ini adalah ketidakkekalan, bahwa ini adalah anicca, banyak sekali perubahan ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diceritakan tentang kisah Ambapali ini, semoga Bapak Ibu semua bisa menyadari, memahami bahwa kita itu tidak bisa mengelak yang namanya usia tua. Semoga kita bisa terus maju di dalam dhamma dan bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya.